Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Toto Tony Purnawanto Mulyadi SE, Jabatan Kepala Bidang Pendapatan 2, menangani 2 ayat pajak, PBB dan BPHTB. Saya sedang melaksanakan diklat PIM PKA di Provinsi Jawa Barat Angkatan ke-3 tahun 2023. Judul yang akan diangkat adalah Sistem Perubahan Nilai Jual Objek Pajak pada Objek Khusus si Primadonasus di Kabupaten Kuningan. Berdasarkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 181 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas, serta tata kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan, bidang pendapatan 2 mempunyai tugas. 1. Melakukan pendataan lapangan terhadap objek PBB dan BPHTB. 2. Melakukan penghitungan, penetapan dan penerbitan SPPT PBB. 3. Melaksanakan validasi dan verifikasi BPHTB, serta menetapkan dan menerbitkan surat ketetapan BPHTB. 4. Melaksanakan penelitian dan survei lapangan terhadap objek dan subjek PBB dan BPHTB. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Terlihat dari pencapaian target, 100% PAD baru mencapai 97,21%. Hasil identifikasi masalah yang muncul di antaranya. 1. Kurangnya dukungan regulasi teknis dalam upaya implementasi strategi peningkatan pendapatan asli daerah PAD di Kabupaten Kuningan. 2. Terbatasnya sumber daya manusia aparatur yang memiliki kesesuaian kompetensi di bidang perpajakan. 3. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi pengelolaan pendapatan daerah. Berdasarkan hasil analisa, maka isu prioritas yang dominan adalah kurangnya dukungan regulasi teknis dalam upaya implementasi strategi peningkatan pendapatan asli daerah PAD di Kabupaten Kuningan. Berdasarkan isu dimaksud sekaligus menjadi solusi, maka melalui diklat kepemimpinan administrator yang diikuti, lahirlah inovasi yang berjudul Sistem Perubahan Nilai Jual Objek Pajak pada Objek Khusus si Primadonasus di Kabupaten Kuningan. Inovasi ini dimaksudkan untuk menyusun landasan hukum atau ketentuan teknis yang ditetapkan oleh kepala daerah dalam bentuk keputusan Bupati Kuningan sebagai acuan dalam implementasi strategi peningkatan PAD Kabupaten Kuningan pada sektor perubahan nilai jual objek pajak pada objek khusus. Dengan meningkatnya nilai harga objek pajak tersebut, akan senantiasa menaikkan nilai dasar kena pajak dimaksud dan implikasinya terhadap kenaikan pendapatan daerah. Selanjutnya, setelah merumuskan masalah dan pengajuan terobosan inovasi yang dilakukan oleh peserta PK, maka langkah berikutnya melakukan strategi penyelesaian masalah dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Pembentukan tim efektif. Dengan kegiatan rapat internal, membuat draft SK Tim Aksi Perubahan, mengajukan penandatanganan SK Tim Aksi Perubahan, penyelenggaraan rapat Tim Aksi Perubahan, untuk penjelasan tugas tim. 2. Penyusunan keputusan Bupati. Diawali dengan rapat tim efektif untuk membahas dan mengkaji secara teknis terkait isi yang akan dituangkan pada keputusan Bupati. Melakukan identifikasi lapangan terkait perubahan objek pajak. Identifikasi ini dilakukan dengan kunjungan langsung ke lapangan, di mana melakukan cek lokasi objek pajak yang mengalami perubahan signifikan seperti halnya dari lahan darat yang menjadi lahan industri maupun lahan komersil yang nantinya akan dijadikan target perubahan nilai jual objek pajak. Sekaligus akan dituangkan pada keputusan Bupati yang akan disusun. Pembahasan dengan perangkat daerah terkait. Konsultasi teknis dengan BPN Kuningan. Konsultasi yuridis formil dengan bagian hukum. Penyusunan draft keputusan Bupati. Setelah disepakati terkait isi yang akan disajikan dalam keputusan Bupati dengan tim efektif, serta sudah didapatkannya target objek khusus yang akan mengalami perubahan nilai jual objek pajak berdasarkan hasil identifikasi lapangan, maka dilakukan penyusunan draft keputusan Bupati.
Rapat finalisasi keputusan Bupati dengan tim efektif. Untuk optimalnya keputusan Bupati yang disusun, maka dilakukanlah rapat finalisasi dengan tim efektif guna membahas dan cek ulang terkait isi substansi keputusan Bupati dimaksud, kemudian selanjutnya dilakukan proses penandatanganan keputusan tersebut oleh Bupati Kuningan. 3. Sosialisasi keputusan Bupati. Setelah tersusunnya dokumen keputusan Bupati, maka dilakukan langkah kegiatan selanjutnya, yaitu mensosialisasikannya. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada hari Rabu Minggu ketiga bulan September tahun 2023 bertempat di Aula Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan. Sosialisasi ini dilakukan bertujuan untuk memberi pemahaman terkait substansi serta sasaran dari keputusan Bupati dimaksud. Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh seluruh camat se-Kabupaten Kuningan dan dihadiri juga oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan. Untuk mendukung implementasi aksi perubahan yang digagas saya didukung oleh tim efektif aksi perubahan yang solid. Selanjutnya selain tim efektif implementasi aksi perubahan ini, juga ditunjang dan didukung sepenuhnya oleh stakeholder internal maupun eksternal. Untuk stakeholder internal, terdiri dari 1. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan, sekaligus mentor dari aksi perubahan yang digagas. 2. Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan. 3. Kepala Bidang Perencanaan, Pelayanan dan Pengendalian. Untuk stakeholder eksternal terdiri dari 1. Bupati Kuningan Bapak Haji Acep Purnama, SH, MH. 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan Bapak Dr. Haji Dian Rahmat Januar, MSD. 3. Kepala BPN Kuningan. 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan. 5. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan. Akhirnya dengan adanya keputusan Bupati Kuningan tentang perubahan nilai jual objek pajak pada objek tertentu ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dan dampak positif baik bagi internal maupun eksternal. Dampak positif bagi internal yaitu 1. Bagi peserta diklat. Peningkatan peran, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Bidang Pendapatan 2 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan. 2. Bagi pemerintah daerah. Dengan adanya regulasi teknis yang berupa keputusan Bupati Kuningan, maka strategi peningkatan PAD dari sektor perubahan harga jual tanah pada objek khusus dapat dilakukan dengan sistematis guna mendongkrak pemenuhan target PAD di Kabupaten Kuningan. 3. Bagi organisasi. Meningkatkan kredibilitas Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan sebagai institusi pengelola pendapatan daerah yang profesional dan handal sebagai kebanggaan masyarakat di Kabupaten Kuningan. Dampak positif bagi eksternal yaitu: pertama, kenaikan harga jual objek pajak akan meningkatkan nilai aset properti yang dimiliki oleh masyarakat. Hal ini berarti bahwa mereka akan memiliki aset yang lebih berharga. Kedua, meningkatnya nilai investasi berdasarkan perubahan nilai jual objek pajak pada objek khusus yang dimiliki masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini sangat mendukung terhadap program perubahan dalam rangka pelaksanaan tugas pelatihan kepemimpinan administrator atau PK Angkatan 3 tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Toto Tony Purnawanto Mulyadi SE, di mana judul aksi perubahannya adalah Sistem Perubahan Nilai Jual Objek Pajak pada Objek Khusus atau si Primadonasus di Kabupaten Kuningan. Kenapa saya mendukung aksi perubahan ini? Ini sangat bermanfaat dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah yang memang tengah kami butuhkan. Mudah-mudahan program perubahan ini dapat segera terlaksana dengan sebaik-baiknya. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cece Hendra Krisyanto, Camat Cilimus. Dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan bahwa letak geografis wilayah Kecamatan Cilimus berada pada posisi yang sangat strategis, karena yang pertama menjadi etalase Kabupaten Kuningan di wilayah utara yang notabene berbatasan langsung dengan Kabupaten Cirebon. Yang kedua, bahwa di wilayah Kecamatan Cilimus terdapat jalan baru atau jalan lingkar yang menghubungkan langsung antara wilayah Kecamatan Cilimus dengan pusat pemerintahan Kabupaten Kuningan. Hal ini tentu akan menarik bagi para
investor untuk berinvestasi di wilayah Kecamatan Cilimus. Kondisi ini diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat wilayah Kecamatan Cilimus, karena selain wilayah Kecamatan Cilimus akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang baru, juga dapat meningkatkan harga jual tanah yang ada di masyarakat. Namun pada kenyataannya kondisi tersebut belum terlaksana karena harga tanah yang menjadi dasar ketetapan jual beli, yakni yang tercantum dalam NJOP, masih jauh dari harga pasar yang sebenarnya. Dengan adanya sistem perubahan NJOP khusus, diharapkan dapat melindungi harga-harga tanah yang ada di masyarakat, sehingga di NJOP pun dapat mengalami penyesuaian, disesuaikan dengan harga pasar yang sebenarnya. Hal ini selain dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat, juga dapat memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah, yakni akan adanya peningkatan PAD khususnya dari sektor pajak daerah, lebih khusus lagi dari PBB dan BPHTB. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyadari aksi perubahan ini tidak akan berhasil tanpa dukungan penuh dari stakeholder internal dan eksternal. Oleh karena itu, saya meminta saran dan masukan untuk menyempurnakan aksi perubahan ini, dan insya Allah akan dapat menghasilkan pendapatan daerah Kabupaten Kuningan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Dukungan lebih dan mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.